kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan. Salam sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertai-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Inilah firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Pada minggu pertama setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 13 hingga ayat 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudaraku, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim dan pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka sebuah perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan bertanya kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kejanggalan dalam cerita ini. Dalam alur firman Tuhan hari ini, apakah nyeletuk atau sudah ada yang mengatur? Di mana ketika Yesus mengajar ada banyak sekali yang mendengarkan. Ada orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga orang-orang Sadusi. Tiba-tiba ada dari tengah-tengah mereka yang bertanya mendesak, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau menjadi perantara atas kamu?" Kan sesuatu yang aneh. Bagaimana caranya kok tiba-tiba pembicaraan mengarah pada harta warisan? Di mana bahasa Yunani tentang saudaraku, adelpo mo, yang berarti yang bertanya itu adalah laki-laki. Bagi orang Yahudi, harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki bila mana orang tuanya sudah meninggal. Dan di mana juga anak laki-laki yang paling sulung akan mendapatkan hak istimewa menerima 2 kali lipat dari warisan orang tuanya. Mengapa anak sulung mendapatkan 2 kali lipat? Karena dia memiliki kedudukan atau otoritas yang istimewa.
yang menggantikan bapaknya yang telah meninggal sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam atau sebagai pemimpin. Sehingga dengan otoritas tersebut ada ketidakpuasan dari saudaranya laki-lakinya yang mana tidak mampu menerima bagian yang 2 kali lipat tersebut. Karena memang ada pemahaman bahwa anak laki-laki yang paling sulung berhak mengaturkan warisan itu kepada adik-adiknya dan mendapatkan yang terbaik. Di mana menurut si penanya kepada Yesus, Yesus akan membelanya. Sementara yang saya tuntut adalah masalah keadilan. Tetapi Yesus tegas menolak permintaan laki-laki itu karena Yesus tidak mau menjadi hakim atau pengantara atas laki-laki tersebut dan menolak permintaannya karena Yesus memposisikan diri sebagai pengajar kasih kepada setiap orang, bukan menjadi hakim atau perantara, bukan pembela kasus yang sifatnya hanya sebatas kepentingan. Inilah kesempatan yang Yesus ajarkan yang begitu keras untuk pendengarnya supaya mau berjaga-jaga dan waspada atas ketamakan atas harta duniawi. Kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Ini berarti juga kita mau bilang bahwa harta dan uang itu adalah jahat. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan inilah sifat yang dibenci oleh Yesus. Yesus mengingatkan para pendengarnya supaya berhati-hati atas ketamakan. Karena manusia tidak hidup daripada harta yang dia peroleh. Apalagi orang-orang yang terfokus pikirannya untuk harta warisan dan membuat manusia semakin tamak. Yesus juga mengajari murid-muridnya, mengajari para pendengarnya untuk menjauhkan diri dari sikap pelit, siholit. Karena orang yang tamak akan harta duniawi akan menjadikan dirinya menjadi orang yang pelit dan kikir. Sulit menolong sesamanya yang lemah dan miskin. Bisa jadi membuat dia pelit dalam memberikan persembahan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Meskipun dia menyadari bahwa segala sesuatunya dia dapatkan dari Tuhan. Karena pelit sehingga dia tidak tahu mengucap syukur. Lalu dia sangat sulit menolong orang lain. Karena orang yang lebih mengasihi harta duniawi akan mendorong dirinya semakin jauh dari Tuhan dan membentuk karakter manusia yang sangat pelit. Jadi kita janganlah menjadi orang yang pelit karena hidup kita bersumber dari Tuhan. Kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita itu sumbernya bukan dari dunia, melainkan dari Tuhan. Keadaan ini akan semakin membuat banyak orang kaya atau miskin pun tidak pernah merasa damai hidupnya. Tidak pernah merasa bahagia selama memikirkan hartanya. Tiada hari tanpa harta. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ada 2 orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit. Yang satu ditempatkan di dekat jendela, yang satu lagi di sisinya. Di mana suatu saat dan bahkan berulang-ulang si orang tua yang dekat jendela menceritakan melihat keluar, menceritakan sebuah keindahan yang luar biasa. Ada sebuah taman, ada banyak burung-burung, ada kolam renang. Ada orang yang bergembira ria, bercanda tawa, dan juga ada air mancurnya. Keindahan itu lengkap. Tetapi
temannya yang lain mendengarkan dengan setia, dan dia tenang tidurnya. Tetapi setelah hari lepas hari berlalu, perawat datang menyatakan bahwa 10 menit yang lalu si orang tua yang dekat jendela telah mengakhiri hidupnya. Keluarga sedang mengurus surat-surat untuk keluar dari rumah sakit membawa pulang. Sehingga keadaan itu membuat si orang tua yang tertinggal yang sedang sakit untuk meminta kepada perawat supaya tempat tidurnya digeser dekat ke jendela. Dengan susah payah, lalu dia mengangkat badannya melihat dari jendela. Diperhatikan dan diperhatikan. Rupanya keindahan cerita dari sahabatnya yang lama yang sama-sama di rumah sakit itu tidak ada. Air mancur, burung-burung yang canda tawa orang-orang dan bantaman itu tidak ada. Lalu dia bertanya kepada dokter. Dokter, teman saya yang sebelumnya sini menceritakan ada keindahan yang luar biasa, ada taman di sekitar di luar jendela ini. Lalu dengan senyum perawat dan dokter menjawab orang tua yang sakit itu. Bagaimana caranya seseorang yang buta menjelaskan tentang keindahan? Dengan terkejut si orang tua bertanya kembali, loh, dari mana dia bisa menceritakan tentang keindahan itu kepada saya selama ini? Sementara yang saya lihat hanyalah sebuah tembok yang baru dibangun. Lalu apa artinya semua cerita keindahan dan sukacita kebahagiaan dari cerita sahabatnya selama ini? Mungkin dia sedang menghiburmu. Dia mau memberikan sebuah kebahagiaan dan sukacita dari sebuah cerita untuk mengurangi bebanmu, untuk mengurangi rasa sakitmu dan senyummu supaya terbangun kembali. Untuk mengurangi apa yang kamu pikirkan. Terlepas dari apapun yang kita hadapi selama ini, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada membahagiakan orang lain. Karena ketika kita dapat membahagiakan orang lain, maka saat itu juga kita telah menggandakan kebahagiaan kita sendiri. Jika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kaya dari jalan yang benar, tentunya sumbernya itu dari Tuhan. Jika Tuhan masih memberkati hidup kita, sawah, ladang kita, pekerjaan kita di kantor bisnis, sekolah anak-anak, tentunya kita diizinkan mendapatkan berkatnya, kesuksesan, kesehatan, dan tentunya kita juga diberikan kesempatan untuk merasakannya. Lalu sebaliknya, bagaimana orang merasakan kesuksesan, kenyamanan, damai sejahtera, sementara dia tidak menerima, dia tidak diberikan Tuhan kesempatan untuk mendapatkan berkat itu, yang diterima hanyalah dari dunia. Artinya kita yakin bahwa Tuhan menyediakan segala berkat itu bagi kita. Bila Tuhan memberinya, bagaimana mungkin ketamakan dan rasa pelit itu muncul lagi? Waspadalah, jagalah dirimu dari ketamakan. Menginginkan lebih daripada apa yang seharusnya menjadi milik kita. Orang yang tamak atas harta, jabatan, kuasa, puja dan puji, dan lain sebagainya adalah orang yang tidak mampu melihat dan merasakan berkat Tuhan dalam dirinya. Orang yang rakus dan tamak akan harta adalah yang tidak pernah melihat dan menghitung berkat Tuhan yang dia terima dalam kehidupannya. Seringkali ketamakan menimbulkan perselisihan, permusuhan, pertikaian, dan pertengkaran di antara yang bersaudara. Tidak peduli itu adalah seayah, seibu, saudara.
Apakah kita harus bermusuhan gara-gara hanya tanah atau harta warisan? Apakah saya harus berperang dengan saudara saya gara-gara hanya tanah? Kok bisa sampai bunuh-bunuhan? Ada banyak sekali kasus yang sulit terselesaikan di pengadilan gara-gara yang bersaudara mempersoalkan karena harta warisan. Mengapa harus sulit? Jawabnya, karena tidak ada yang mau mengalah. Loh, mengapa tidak ada yang mau mengalah? Karena sama-sama tamak atas harta warisan orang tua. Seandainya pun kita dimenangkan melalui pengadilan itu, kerugian kita sudah jelas. Kita harus bayar. Seandainya pun kita menang di pengadilan karena tamak, apalah gunanya semuanya itu jika itu tidak diberkati Tuhan? Karena tali persaudaraan telah putus. Apakah arti daripada harta itu masih berguna? Harta yang seharusnya menjadi sukacita dan damai sejahtera dalam kekeluargaan dari orang tua telah menjadi permusuhan dan telah menjadi pertikaian. Saudara yang sedarah, seayah, satu ibu telah berperang. Itu bukan lagi berkat, tetapi justru menjadi celaka. Takutlah akan Tuhan melebihi akan segala yang ada di dunia ini. Maka semua yang diberikan Tuhan, baik itu harta warisan, akan menjadi berkat, membawa damai sejahtera dan sukacita. Kebahagiaan apapun yang diberikan Tuhan bagi kita akan menjadi sukacita. Masih ingatkah Bapak Ibu, di Alkitab kita, ketamakan terhadap harta duniawi bisa mempengaruhi seseorang untuk bertindak ceroboh? Ingatkah kita tentang Judas Iskariot? Gara-gara 30 uang perak, dia bisa menggadaikan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi supaya ditangkap. Di lain sisi dia sangat sering korupsi dari uang yang dikerjakannya sebagai bendahara dari kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Judas lebih mengasihi uang daripada Yesus. Judas lebih mengasihi uang, mengasihi harta daripada Tuhan Yesus yang dia katakan selama ini guru, yang dikatakan selama ini adalah juru selamat. Pada akhirnya harus berkhianat karena uang. Pada akhirnya hidupnya juga sia-sia, tak berguna. Menyesali hidupnya tetapi tidak ada pertobatan. Dia malah bunuh diri. Bunuh diri itu adalah tindakan mencuri yang bukan hak kita. Karena napas kita adalah milik Tuhan. Jadi janganlah bermain-main dengan napas kita. Dan juga napas orang lain. Di perjanjian lama juga ada namanya Gehasi, ajudan daripada Elisa. Diam-diam menerima uang dari Naaman tanpa diketahui oleh Elisa. Sehingga Tuhan menghukumnya. Sehingga seluruh tubuhnya menjadi putih semua karena penyakit kusta. Gehasi lebih mengasihi uang daripada Tuhan. Paulus juga menuliskan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 itu, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Maka jika kita lebih mencintai uang daripada sumbernya yaitu Allah, maka sesatlah iman kita. Sehingga membawa kita kepada banyak perkara dan banyak duka terhadap diri kita sendiri. Siksaan dan duka itu adalah penyakit, permusuhan, pertengkaran, duka, lara, kebencian, cemburu, dan lain sebagainya. Kita akan merasa duka pahit bila pertengkaran ada di antara kita, bila permusuhan itu masih ada di antara kita, bila kebencian itu dan cemburu itu, bila karena harta warisan kita harus cekcok yang bersaudara, tidak bisa akur.
Bila rasa cemburu dan dendam itu pun menjadi akar pahit dalam kehidupan kita yang bersaudara. Bila kita masih memikirkan harta duniawi terus, yang ada malah kehidupan kita, batin kita, badan kita stroke, serangan jantung, sakit lambung lah, kanker lah, dan lain sebagainya. Apalagi pikiran kita sudah tidak bisa lagi didamaikan. Yang adalah penyakit kita nggak sembuh-sembuh. Jadi ada banyak sekali duka bila kita tamak terhadap harta duniawi. Jadi kadangkala kita tidak memahami mengapa kita harus begini pahitnya kita alami. Atau sakit penyakit ini sungguh sakit. Alain atau bahen. Bagaimana tidak? Karena kita telah menggantikan posisi Allah itu dengan harta duniawi. Karena kita telah menggantikan harta itu menjadi Allahnya. Menggantikan posisi Allah. Inilah yang dibenci oleh Tuhan dan sangat menjijikkan bagi hati Allah. Perbuatan yang paling dibenci Allah dan sangat menjijikkan bagi Allah adalah penyembahan berhala yang menduakan Allah dalam hidupnya. Sehingga Tuhan Yesus menegaskan, janganlah kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Awasilah diri, jangan tamak terhadap harta duniawi. Sebab orang yang berhati-hati menjaga diri agar jangan jatuh pada ketamakan, dia tahu menjaga dirinya dan mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginan yang berlebihan itu. Ada banyak sekali keinginan dalam diri manusia, termasuk ingin cepat-cepat kaya, mengupayakan diri jauh dari jalan yang tidak benar. Dia tidak mau korupsi dan mencuri atau menipu dan sebagainya. Agar cepat naik jabatan walaupun belum waktunya. Dan ingin terus dipuja-puji. Orang yang menjaga diri pasti tahu menahan dirinya terhadap keinginan-keinginan yang berlebihan. Karena dia percaya bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya untuk kehidupannya. Maka dia lebih takut kepada Tuhan. Dan orang yang waspada, dia tidak akan pernah jatuh pada ketamakan. Dia tahu lebih mengucap syukur kepada Tuhan karena dia sadar bahwa Allah lah sumber kehidupannya, sumber air hidupnya, dan dia mau belajar untuk selalu berkecukupan dalam segala hal sehingga tidak mau berpoya-poya. Jika tiba ada waktunya datang tantangan itu, dia tidak bersungut-sungut. Jika misalnya pemerintah memberikan bantuan sosial COVID bagi kita, bukan untuk membeli baju baru, bukan langsung ke mall, bukan langsung mermito, dan sebagainya, pesta pora. Waspada, tahu berhemat, sehingga tidak pelit membantu orang-orang yang lemah berkekurangan. Tidak pelit memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan tidak bersungut-sungut, tidak merasa rugi, dan tidak merasa kehilangan atau kekurangan bila hartanya diberikan menjadi persembahan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa hidupnya hanya tergantung pada Tuhan saja, bukan kepada harta duniawi. Jadi melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan dan dijauhkan dari ketamakan. Dan terakhir, janganlah kita lebih takut kepada harta duniawi daripada kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya segalanya dan termasuk hidup kita. Jauhilah ketamakan. Tuhan memeliharamu. Amin.